utilitasi daripada kendaraan. Jadi kendaraan ini banyak yang menggunakan 1 orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Satunya ini, hari ini, ya kan? Terus berikutnya, sekali lagi, kita sama-sama untuk menghijaukan Jakarta, selalu menanam pohon. Lantas berikutnya, untuk jangka panjang, ya pembangunan transportasi. Ya saling pribadi masing-masing, saling memahami, menyadari bahwa pencemaran udara Jakarta tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Provinsi DKI semata. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, masih perlu memikirkan soal menerbitkan imbauan resmi terhadap kebijakan work from home atau WFH bagi perusahaan swasta, sebagaimana saran yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Heru mengatakan masih perlu memikirkan karena menyangkut bisnis mereka, kegiatan mereka berbeda-beda. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berbagai upaya perluasan kualitas sudah dilakukan secara maksimal, tapi harus semua Jabodetabek sama-sama kalau DKI sudah maksimum. Menurutnya, penanganan polusi udara tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan perlu sinergi bersama Pemda se-Jabodetabek. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyarankan perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan WFH lantaran kualitas udara Jakarta yang terus memburuk. Lembaga negara itu turut mengusulkan swasta untuk mengadopsi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil keputusan WFH atau manajemen kantor bisa mengacu pada status kualitas udara Jakarta. Di sisi lain, Heru Budi menyampaikan bahwa polusi udara Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dari sektor transportasi yang ada maupun yang melintas di ibu kota. Kalau dihitung, sekitar 40% dari kendaraan yang masuk ke Jakarta yang ada di Jakarta pulang pergi, terus kendaraan yang melintas dari Jawa masuk ke Jakarta ke Sumatera. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut Presiden Jokowi sakit batuk selama 4 minggu ke belakang. Hal itu salah satunya lantaran polusi udara di Jakarta yang sudah semakin parah. Sandiaga menyampaikan hal ini usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara untuk menerima arahan soal penanganan polusi udara di Jakarta. Sandiaga menyebut pihaknya bakal mencontoh pemerintah kota Beijing yang berhasil menekan angka polusi udara. Ia optimis angka polusi udara Jakarta dapat ditekan dengan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Dalam rapat kemarin, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, membuat emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Ia mengatakan memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. 15 hari ini Kota Jakarta sempat menduduki peringkat 9 dengan nilai 119. Namun berselang 1 jam setelah jam 15 berada di urutan ke-27. Terus negara kita juga hilang, negara lain muncul. Ini negara ya. Lantas Kota Jakarta sudah hijau. Jadi ini adalah kalau diibaratkan ini adalah angin, maka karena ada gedung akan terjadi penghalangan dan angin itu tidak bisa terus sini, ada angin yang berputar di situ. Jadi kalau lokasi pemantauannya itu ada di daerah yang di sini, maka yang didapat adalah amplifikasi nilai baku mutu tadi. Kalau itu terjadi di gedung yang diapit, jadi istilahnya ini adalah street canyon, di mana yang menjadi lembah adalah jalannya, kemudian yang menjadi penghalang lembah-lembahnya itu adalah gedung-gedung tinggi. Maka yang terjadi adalah angin itu tidak bergerak kemana-mana, berputar di mana-mana, sehingga ini yang disebut dengan sini yang meningkat sekian kali dari base-nya. Jadi kalau di luar kota barangkali cuma di sini, tapi karena ada efek kendaraan bermotor yang ada di sini,
kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana, maka konsentrasi pencemarnya meningkat bahkan bisa 10 kali dari kondisi yang ada. Kenapa di Jakarta terjadi konsentrasi yang cukup tinggi? Karena ada fenomena street canyon tadi. Yang Bandung pun sebetulnya secara luas juga terjadi seperti itu. Karena Bandung kan bentuknya lembah seperti ini, kemudian dia nggak bisa kemana-mana, ada sumber emisi di situ, maka tertrap. Dia bisa lolos kalau ada hujan atau ada angin yang trapnya ini terpecah. Indonesia harus dipasang sensor polusi udara sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri apapun, supaya kita bisa melindungi seluruh rakyat. Dan alat itu tidak terlalu mahal. Tolong dipahami, urusan polusi itu Presiden menyatakan multi solusi. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong, nanti ada masyarakat yang mengira kenapa solusinya itu padahal itu banyak. Koalisi Ibu Kota menggelar aksi di depan kantor Balik Kota DKI Jakarta. Puluhan massa ini menuntut Pemprov DKI Jakarta lebih serius dalam menangani polemik polusi udara. Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi sejumlah elemen masyarakat sudah memadati area depan Balik Kota DKI Jakarta. Tugas keamanan dari dalam gedung serta satuan polisi tampak siaga di lokasi. Massa yang demo polusi udara itu membawa spanduk dengan berbagai tulisan seperti pemerintah yang abai putusan pengadilan warga Jakarta yang menjadi sorotan. Maksud dari tulisan tersebut menyindir Pemprov DKI Jakarta terkait gugatan polusi udara yang pernah dilayangkan Koalisi Ibu Kota beberapa waktu lalu. Pulihkan udara Jakarta sekarang, kami berhak menghirup udara bersih, kata seorang orator. Kemudian puluhan massa ini berkesempatan masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka melakukan aksi di lantai 3 ruang rapat serbaguna. Ruangan kecil itu dipenuhi lontaran. Panggil PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, panggil PJ-nya sekarang juga. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan agar di wilayah Jakarta menerapkan hybrid working atau pembagian jadwal kerja. Kalau menurut Heru, sistem hybrid working ini serupa dengan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dicanangkan guna menekan angka polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Heru berharap agar kementerian lembaga lain dapat menerapkan wacana hybrid working ini. Sementara untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri akan mulai menerapkan wacana tersebut pada September 2023.